Baik, karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih ya untuk mendapatkan materi yang sangat luar biasa ini, maka izinkan aku untuk memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu nih. Pemateri kita kali ini ada Mas Farid Aliansa. Beliau berasal dari Departemen Statistika Bisnis ITS, dan Mas Farid ini saat ini menjadi Senior Data Scientist di Kompas, juga menjadi Lead Data Scientist di Gen, dan merupakan founder dari Data Bangalore. Selain itu, Mas Farid juga memiliki beberapa pengalaman di bidang data scientist. Mungkin karena Mas Farid sudah hadir, ini bisa kita sapa dulu ya, Mas Kongsi ya. Yuna, halo, selamat pagi teman-teman. Halo Mas Farid, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah, agak dingin ya di daerah Jakarta. Ya, tumben ya berarti di Jakarta dingin Mas. Biasanya kan panas gitu ya Mas. Iya. Udah siap belum nih Mas buat memberikan? Oke, seharusnya aku yang nanya sih teman-teman, kira-kira udah siap belum dapat gemblengan materi yang langsung jebret gitu. Ya, lumayan berat materinya, tapi it's okay. Aku coba nyampain ke teman-teman itu dengan seksama lah, bahasanya mudah dimengerti gitu. Sepertinya Mas Farid sudah siap dan para peserta juga sudah tidak sabar. Maka kepada Mas Farid kami persilahkan. Oke, bentar aku coba share screen. Kelihatan? Sudah kelihatan Mas. Oke, teman-teman kalau misalnya suaraku agak kurang kenceng, ngomong aja ya. Soalnya aku sekarang lagi kedinginan. Kelihatan mukanya. Pucat. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Aku mau coba sapa dulu teman-teman. Ada yang di luar dari ITS nggak kira-kira? Kalau ada, tolong di chat atau speak up, it's okay. Dari mana? Kalau boleh tahu, tulis aja. Aku pengen tahu dulu. Bojonegoro, oke, jauh juga ya. Telkom, oke. Mana lagi kira-kira? Ada yang dari Pajajaran, Bandung maksudnya, Universitas Pajajaran atau UNES, UNER, ada nggak? IPB, barangkali kalau ada. Atau jangan-jangan ITS semua? Oke, kayaknya ITS semua deh, mayoritas ya. Maybe ini yang, oke, Brawijaya. Oke, cuma 3 ya berarti yang di luar dari ITS ya? Semuanya dari dalam ITS semua, internal. It's okay, nggak masalah. Okay, I will introduce myself. People know me as Farid, and then I'm currently a data scientist role employed. I started up from US, and then I'm senior data scientist for Kompas. Harian Kompas, as you know, is a media partner from Jakarta, and then I'm lead data scientist for Genbi, and then I'm founder for Data Bangalore, and you can visit to our media platform is a Data Bangalore. And then, okay, kayaknya aku mencoba untuk merealisasikan dulu teman-teman gimana teman-teman supaya relax aja dulu. It's okay. Teman-teman kalau misalnya mau minum, minum aja dulu. Mau makan, makan aja dulu. Aku juga soalnya belum sarapan. Makan aja dulu, minum aja dulu. Nggak apa-apa. Kita santai aja dulu. Habis ini dapat materinya lumayan berat. Gitu. Aku coba sapa dulu ya, kira-kira. Dari ITS, oh ini ada yang baru kemarin menang ini. Baru kemarin menang BDC, bukan BDC apa? Yang Satria Data itu. Mbak Ima gimana kabarnya? Halo Mas Farid, alhamdulillah baik. Oke. Lagi di mana Mbak Yuma? Ini lagi di rumah Mas Farid. Ini Mbak Yuma ini hebat nih. Dia master dari NSC. Kemudian oke, coba aku sapa dulu siapa kira-kira.
Yang dari Univ Telkom ini, Mbak Sheila, kalau boleh tahu kabarnya gimana? Baik. Kabar Mbak Sheila gimana kabarnya? Kalau boleh tahu. Oke, baik semua ya berarti ya. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita coba mulai aja langsung materinya. Kita dikasih waktu 2 jam, kurang lebih 2 jam. Oke, materinya tentang machine learning preparation, how to get best data. Gimana caranya teman-teman supaya dapat data yang se-make sense mungkin. Jadi dalam arti gini, teman-teman menggunakan algoritma apapun atau menggunakan model apapun itu oke, gitu. Makanya aku kasih judul how to get best data. Jadi itu asal usul gimana caranya teman supaya dapat model yang bagus gitu ya. Itu bukan dari modelnya sebenarnya teman-teman, tetapi dari datanya. Kalau datanya bagus, otomatis model serendah apapun atau model sesimpel apapun pasti bakal menghasilkan akurat yang tinggi gitu. Yang bahasanya dalam arti menghasilkan prediksi itu yang benar-benar cocok gitu. Dan ini kenalan, kita coba kenalan dulu. Journey aku pernah data scientist di Amarta, sekarang startup unicorn di bagian peer-to-peer itu startupnya aku jadi data science di bidang credit analysis, kemudian pernah juga jadi data science specialist di Room, itu melakukan bagaimana caranya mensentimenkan suatu kamar, kira-kira kamar ini oke atau enggak, kemudian dari fotonya juga, itu juga aku yang ngatur. Kemudian pernah juga jadi data science research di Kominfo, kemudian sekarang itu data science di Employ, itu startup di US, kemudian sekarang juga senior data scientist di Kompas, sama lead data scientist di Genbi, sama sekarang juga punya startup kecil-kecilan edtech di Data Bangalore. Kalau teman-teman boleh visit, bisa langsung ke IG-nya data_Bangalore. Kemudian kalau teman-teman mau coba kita coba kenalan lebih dekat, you bisa direct me ya by LinkedIn, namanya Farid Aldiansyah gitu. Oke. Content of the session-nya, konten hari ini teman-teman itu belajar, kita coba pertama dulu review machine learning, kemudian juga data science itu apa, kemudian yang kedua itu cara mengelola feature dengan baik dan benar. Jadi gimana sih caranya teman-teman buat mengelola per variable itu atau mengelola datanya itu dengan baik dan benar. Oke, coba kita tentang review machine learning dulu. Kalau teman-teman paham, machine learning itu sebenarnya udah dipelajarin dari kita, departemen kita statistika itu, statistika bisnis, udah kita diajarin itu dari semester 5 atau 4 itu saya lupa, tentang machine learning. Nah, machine learning itu apa? Machine learning itu adalah bagian dari suatu subbab atau bagian dari data scientist gitu. Jadi kalau teman-teman mikir data scientist kerjanya apa sebenarnya? Data scientist itu kerjanya itu banyak sebenarnya. Cuma yang paling banyak adalah bagaimana membuat data itu sebersih mungkin atau sebaik mungkin gitu. Nah, di dalam suatu data scientist itu ada 2 pekerjaan yang dapatnya. Pertama getting insight sama building model gitu. Itu cuma 2 sebenarnya. Kalimatnya memang cuma 2, tetapi mendapatkan dari cumanya itu sangat-sangat rumit. Every data scientist pasti berkata seperti demikian. Kita coba review machine learning. Machine learning itu apa? Machine learning adalah bagaimana proses komputer belajar terhadap data yang sudah diberi label atau tanda. Jadi, machine learning itu kayak seolah-olah manusia yang sudah manusia yang sedang melakukan pembelajaran atau manusia yang sedang belajar. Itu machine learning. Kalau kita logika kita sebagai machine learning, maka kita belajar terhadap kita mau ujian apa besok gitu. Itu machine learning adalah kita. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung machine learning itu apa. Kemudian bagaimana cara machine learning belajar? Machine learning itu belajar sebenarnya terhadap label data. Jadi di sini ada label data, ya. Ini nama labelnya hexagon, triangle, sama square. Ini data yang belum ada labelnya, ya kan? Bukan belum ada labelnya, maksudnya ini datanya sebenarnya belum tahu kita ini labelnya benar atau enggak, ini hexagon atau enggak, ini triangle atau enggak, ini square atau enggak gitu. Kemudian kita lakukan model training. Nah, model training ini diajarin sama yang namanya machine learning gitu. Sistemnya namanya machine learning. Nah, machine learning ini belajar dari label-label ini. Jadi machine learning ini tahu ciri-ciri atau karakter dari masing-masing label. Jadi kayak contoh, square. Square itu ciri-cirinya atau karakternya kayak apa? Oh, ciri-cirinya yaitu sudutnya ada 4 gitu. Kemudian bidang datar kayak gitu.
Kemudian triangle bagaimana ciri-cirinya atau karakternya. Sudutnya ada 3. Kemudian bidang datar dan begitu pula hexagon kayak gitu. Belajarnya cuma kayak gitu. Tetapi kalau teman-teman ngomong cuma itu sebenarnya salah. Soalnya di dalam satu data scientist itu data itu benar-benar nggak terkontrol oleh kita sebagai data scientist gitu, sebagai pengelolanya. Oke, kemudian setelah machine learning ini belajar terhadap trainingnya, data trainingnya, yaitu data yang sudah ada labelnya, kemudian baru menghasilkan prediksi. Kemudian ketika melakukan prediksi, kita tes dulu datanya. Ketika kita masukin kotak ini, apakah machine learning yang kita uji itu, ya, apakah menyebut atau memprediksi ini adalah square atau tidak? Ya gitu. Sesimpel itu sebenarnya cara kerja logikanya. Begitu pula yang segitiga. Apakah ketika kita masukkan segitiga ke dalam suatu mesin learning yang sudah kita training, apakah dia memprediksi ini segitiga? Kalau tidak memprediksi segitiga, berarti modelnya itu kurang baik atau tidak baik, kayak gitu. Tetapi ketika memprediksinya itu tepat atau dalam tanda kutip presisinya tepat, akurasinya tepat, F1 score-nya juga tinggi gitu, itu juga bagus buat kedepannya. Kayak gitu. Jadi modelnya itu tetap bagus. Tetapi teman-teman jangan lupa, yang namanya data itu tiap detik itu berubah. Jadi teman-teman baru ini saya nyambungin yang namanya big data. Gitu. Big data itu apa? Big data itu adalah bagian data. Datanya itu sangat besar. Yang ciri-cirinya tuh ada 5 V. Salah satunya itu velocity. Velocity itu apa? Velocity adalah perubahan data. Bagaimana data itu berubah dengan cepat. Gitu. Nah, untuk dari itu, makanya tadi aku ngomong data science itu bekerja itu hampir 24 jam. Begitu. Tetapi nggak hampir 24 jam. Maksudnya gini, data itu masukkan per detik itu masuk terus masuknya nggak cuma 1, ribuan. Begitu pula buat e-commerce atau apapun itu kan masuknya ribuan ya per detiknya. Nah di situ tuh pasti datanya itu berbagai macam, maksudnya berbagai macam itu berubah-berubah gitu. Maybe detik sekarang itu yang lagi laku kalau kita ngomong e-commerce ya, yang lagi laku adalah produk tentang baju clothes ya kan. Kemudian maybe next day itu yang laku adalah produk-produk tentang sport kayak gitu. Nah itu kan berubah kan. Nah itu dilakukan oleh yang namanya data scientist. Tapi sebelum masuk ke data scientist itu ada yang namanya BI, business intelligence. Business intelligence itu gunanya buat apa? Gunanya untuk kira-kira dia itu sebagai visioner pertama di dalam bisnis. Itu BI tugasnya. Gitu. Oke. Jadi business learning, kemudian kalau teman-teman dapat pikiran gini atau ada yang orang ngomong deep learning kayak gitu. Teman-teman nggak usah bingung. Machine learning sama deep learning sebenarnya sama. Sama sih kalau bisa dibilang sama. Cuma bedanya deep learning itu lebih belajarnya itu lebih gila gitu bahasanya. Atau dalam tanda kutip deep learning adalah orang-orang yang ambis. Kalau machine learning adalah orang-orang yang belajar aja kayak gitu. Kalau teman-teman nanya berarti bagusan deep learning dong. Ini kan ini ada tagline ya. Apakah semua kasus data harus menggunakan deep learning? Jawabannya tidak. Gitu. Kenapa? Soalnya gini, kalau kita logika kayak gini aja ya. Apakah sebuah burger, andaikan ada 2 pisau. Pisau pertama itu pisau yang kecil, ya kan? Teman-teman tahu pisau kecil kan? Pisau yang kedua itu adalah pisau daging. Oke. Kemudian di depan teman-teman itu ada burger. Apakah teman-teman ketika membelah suatu burger menggunakan pisau yang gede itu, pisau yang daging? Kan nggak mungkin. Ya kan? Pasti teman-teman menggunakan pisau yang kecilnya udah cukup gitu. Artinya tidak memerlukan tenaga yang lebih. Gitu. Soalnya kenapa saya ngomong tidak memerlukan tenaga lebih? Soalnya pisau kecil itu ringan. Kedua, yang kita potong adalah roti gitu. Kalau teman-teman pakai pisau daging, itu membutuhkan effort atau energi itu yang lebih tinggi gitu. Makanya belum lagi ngangkat pisau yang berat, belum lagi ngegeseknya kayak gitu. Nah, untuk dari itu saya kasih tagline, apakah semua kasus data harus menggunakan deep learning? Jawabannya tidak gitu. Oke, kalau teman-teman nanya perbedaan ML sama DL itu apa? Machine learning itu belajar itu jadi ini ada input data ya maksudnya ya. Ini input data, kemudian ini ada namanya feature extraction. Feature extraction itu apa? Feature extraction adalah bagian dari mengelola suatu feature, mengelola data, gitu. Mengelola variabel-variabelnya diolah. Artinya dilakukan cleaning, missing handling, outlier, standarisasi, feature selection, dan lain-lain gitu. Itu feature extraction. Nah ini dikerjain secara manual, artinya dikerjain oleh data scientist. Gitu. Nah ini pengerjaan data scientist yang 80%. 80% pengerjaan data scientist yaitu di feature extraction. Kemudian masuk ke modelnya. Modelnya itu boleh klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Apalagi itu kalau di supervised Pak, K-means gitu ya. PCA, Principal Component Analysis, clustering gitu. Ini modelnya. Kemudian baru keluar outputnya. Outputnya ketika datanya ini mobil, apakah outputnya ini car atau not car gitu. Kalau deep learning ini tanpa memerlukan feature extraction manual. Oke. Jadi, di dalam suatu deep learning ketika data masuk, biarin deep learning itu yang belajar.
dia itu di deep learning itu melakukan feature extraction dan klasifikasi. Jadi langsung sekaligus. Nah, ini yang ngerjain adalah deep learning gitu. Jadi biar yang deep learning itu yang belajar. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya, ya udah berarti enak dong Mas. Jadi kita tinggal langsung setting deep learning aja. Jawabannya tidak. Kenapa? Soal deep learning itu perlu juga modifikasi manual. Kayak contoh, kira-kira batch size-nya itu berapa? Teman-teman nggak usah bingung ya batch size itu apa. Batch size-nya berapa, kemudian iterasinya berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu dilakukan, itu yang manual dari deep learning-nya. Gitu. Artinya melakukan modifikasi di dalam deep learning-nya. Kemudian ketika kita sudah melakukan deep learning, baru keluar CAR atau not CAR. Kalau teman-teman nanya, beratan mana Mas, machine learning atau deep learning? Beratan deep learning. Kenapa? Karena deep learning itu tanpa melakukan ini, tanpa melakukan feature extraction secara manual. Ketika kita melakukan feature extraction secara manual, maka model itu mudah untuk melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena sudah dibenerin. Kalau yang ini, deep learning, ini kan belum dibenerin. Tiba-tiba langsung feature extraction otomatis, kemudian klasifikasinya atau modelingnya juga otomatis. Kayak gitu. Oke? Itu perbedaan deep learning sama machine learning. Sampai sini ada pertanyaan kalau teman-teman? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya aja. Langsung raise hand, or you can turn on your voice. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin lebih pelan-pelan, Mas. Oke, thank you, Mbak Sheila. Aku lagi kedinginan soalnya, agak buru-buru. Cukup? Nggak ada pertanyaan sampai sini? Aman? Kalau aman bisa teman-teman ketik aman. Kalau nggak aman, tinggal ngomong aja. Aman ya, kayaknya. Oke, aman. Kemudian coba kita masuk ke sebab yang lebih materinya, yaitu bagaimana caranya mengelola feature atau variable. Jadi di dalam suatu slogan di suatu data science itu ada yang namanya gear back in, gear back out. Artinya sesuatu yang masuk itu adalah sama seperti sesuatu yang keluar. Kalau teman-teman paham hukum Kirchhoff 1 tentang arus listrik, I masuk, arus masuk ya, sama dengan arus keluar. Nah itu berlaku sama di dalam suatu data. Jadi ketika teman-teman datanya adalah sampah, artinya itu tanpa teman-teman melakukan cleaning kayak gitu-gitu ya. Kemudian teman-teman modelnya teman-teman ini benar-benar oke, dalam arti itu deep learning gitu kan, atau embed model-model XGBoost, ada boost kayak gitu. Kemudian resultnya itu pasti adalah trust, sampah juga gitu. Kemudian ketika datanya teman-teman berlian ya, kemudian modelnya juga sampah, hasilnya juga sampah ya gitu. Kenapa saya bilang gini? Soalnya ada beberapa kasus, kalau teman-teman nggak paham tentang modelingnya, tentang algoritmanya, itu maka akan menghasilkan sampah. Kayak contoh gini, labelnya itu bentuknya adalah klasifikasi, atau modelingnya sebenarnya klasifikasi, tetapi teman-teman menggunakan regresi biasa, bukan regresi logistik. Gitu. Maka hasilnya itu bakal cacat, gitu, bakal jelek. Kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana caranya teman-teman mengelola feature atau data? Jawabannya dengan pre-processing data. Jadi teman-teman nggak usah bingung pre-processing data itu apa. Pre-processing data itu merupakan pekerjaan data science yang memakan porsi itu 80%, 70-80%. Sisanya itu business understanding, decision making, dan seterusnya. Nah, dengan pre-processing data. Pre-processing data itu apa? Pre-processing data itu adalah langkah yang dilakukan oleh data scientist dengan mentransformasikan data ke suatu format yang dapat diterima baik oleh model. Oke? Jadi datanya itu dibenerin tuh, benar-benar make sense terhadap model, ya benar-benar masuk akal bagi model algoritmanya, baik itu bagi decision tree, random forest, regression, dan seterusnya. Dia merasa, oh ini make sense nih bagi gua nih, ya kan, bagi si modelnya. Maka itu akan menghasilkan suatu result atau model evaluasinya yang oke. Gitu. Itu pre-processing data. Intinya itu apa? Kalau teman-teman sering dengar cleaning data, nah itu intinya gitu dah. Itu processing data itu intinya gitu. Cleaning data. Oke. Kemudian nih, realita bekerja di bidang data. Apakah data science harus berkutat di data atau modeling? Itu suatu pertanyaan. Biasanya teman-teman yang belum masuk ke dunia data science,
ekspektasinya adalah ML-nya yang dihituin. Oke, ML-nya yang dibagusin, machine learning-nya yang dibagusin. Padahal kenyataannya adalah yang kanan. Ini. Realitanya adalah datanya yang dibagusin. ML-nya itu belakangan. ML-nya itu bahkan 5%. Artinya ketika kita membuat data sebagus mungkin, ya kan, kemudian ML-nya biasa aja, ya biasa aja, maka itu akan menghasilkan output yang luar biasa. Kayak gitu, itu realitanya. Ekspektasi yang kiri, realita yang kanan, gitu. Oke. Kemudian kalau kita ngomong data kotor, ini agak lebih serius tentang data kotor. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas, kok tadi ngomong cleaning data, ngomong processing data, sekarang aku coba kasih tahu teman-teman penyebab data kotor. Oke, asal data kotor. Asal data kotor itu sebenarnya nggak cuma 5, banyak, ya kan? Artinya itu tergantung sistem, tergantung biasanya antara sistem error atau human error, antara dua itu. Jadi asal data kotor itu yang aku sebutin di sini ada 5. Di sini aku coba jelasin satu-satu. Yang pertama, nilai data kosong atau yang namanya missing value. Kemudian kedua, itu adalah perbedaan waktu pembaruan sistem. Ketiga, scammer atau abuse. Kemudian 4, salah join table. Yang terakhir, data engineer mistake gitu atau human error. Yang pertama, nilai data kosong atau missing value. Itu contohnya kayak apa? Jadi contohnya gini. Ketika teman-teman melakukan yang namanya survei, ya kan, otomatis kan si responden itu tidak mungkin mengisi semua, ya kan? Bukan tidak mungkin, mungkin aja, tetapi ada aja orang yang nggak mau ngisi. Contoh kayak umur dia nggak mau ngisi, penghasilan dia nggak mau ngisi karena itu privacy. Kemudian alamat dia juga nggak mau ngisi karena privacy, kayak gitu. Nah itu data-data yang kosong itu disebut dengan missing value. Nah itu merupakan asal muasal data kotor. Yang pertama. Yang kedua itu ada perbedaan waktu pembaruan sistem. Apa ini? Jadi ketika teman-teman melakukan update, ketika suatu startup atau company melakukan pembaruan sistem, ya kan, itu akan menghasilkan suatu data yang baru, gitu. Jadi dalam arti gini loh, maybe ketika teman-teman tidak menggunakan, atau gini, teman-teman menggunakan Tokopedia, ya kan. Sekarang Tokopedia itu lagi sedang melakukan pembaruan sistem. Traveloka, yang aku tahu Traveloka. Traveloka itu sedang melakukan pembaruan sistem. Nah, pembaruan sistemnya itu sekarang itu namanya Super App. Kalau teman-teman buka Traveloka, itu sekarang di logo pertama udah ada tulisan Super App. Nah, maybe ada beberapa orang di antara kita yang belum update app kita, app Traveloka. Nah, itu akan menghasilkan suatu data kotor. Kenapa kok bisa gitu? Ya soalnya gini, di dalam suatu pembaruan, di dalam suatu aplikasi yang baru, ya sistem yang baru, maka format datanya juga baru. Contohnya gimana? Contohnya kayak alamat, ya misalnya. Alamatku, Farid, itu ketika di sistem yang lama, itu misalnya jalan, tulisannya JALAN. Tetapi ketika di pembaruan, itu tulisannya itu JL dot apa, gitu. Nah, itu yang data kotornya. Jadi teman-teman harus benerin juga, gitu. And then, for the second, third, ya, scammer, abuse. Scammer itu penipuan, abuse juga penolakan. Jadi, scammer itu jadi kayak contoh kalau teman-teman tahu tentang Ponzi, ya, tentang Ponzi juga merupakan bagian dari apa ya bahasanya? Teman-teman masukin data di app, di aplikasi yang benar-benar scammer. Nah, di dalam suatu aplikasi yang scammer, sistem yang scammer itu biasanya data yang terinput di dalam suatu database itu bentuknya cacat. Saya berani jamin, bentuknya cacat. Karena apa? Karena scammer itu gunanya bukan memperoleh data, tetapi mengambil data. Gitu. Jadi bukan mengambil data, tapi mengakses data. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke app atau masuk ke sistem, maka sistem itu ada orang hackernya masuk ke sistem teman-teman atau masuk ke device teman-teman. Nah itu scammer, bentukannya kayak gitu. Jadi mereka tuh bukan masuk ke datanya, tapi masuk ke ininya, tujuan dari morotin teman-teman gitu, itu scammernya. Abuse-nya, kalau abuse itu kayak contoh gini, maybe saya misalnya ya, saya kan pernah di peer to peer, ya kan, peminjaman online gitu ya, pinjol, bukan pinjol, sorry, peer to peer beda, ngomongin peer to peer dengan pinjol. Nah, misalnya abuse-nya gini, disuruh ngisi identitas, ya kan, tetapi teman-teman bohong. Dalam arti gini, ketika saya tulis pendapatan saya misalnya UMR 5 juta, ya kan? Tapi saya tulis di aplikasi itu lebih rendah, misalnya 2 juta atau 3 juta, atau bahkan lebih tinggi. Nah, itu namanya abuse. Gitu. Itu data kotor, artinya nggak make sense nih. Masa iya
Misalnya gini, saya ketika tinggal di suatu daerah, benar-benar daerah loh ya, kampung. Gaji saya 10 kali lipat dari UMR, tapi kerjaan saya petani. Bukan yang punya lahan ya, tapi petani. Kan itu nggak masuk akal. Nah, itu merupakan data kotor juga. Gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya salah join table. Kalau teman-teman belajar SQL atau SQL, itu juga bisa menghasilkan suatu yang namanya data kotor ketika salah join table. Kayak contoh, nama saya siapa, tetapi di join table-in dengan namanya yang siapa, kayak gitu. Kemudian atau yang human error, yaitu data engineer mistake. Ini kesalahan mutlak dari data engineer-nya. Gitu. Artinya dia salah melakukan yang namanya ETL. ETL itu extra transport loop. Gitu. Jadi dia benar-benar ketika melakukan crawling data, ya melakukan crawling data itu benar-benar salah. Gitu. Kemudian ada contoh data kotor. Di sini ada contoh data kotor. Ini contoh data kotor ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini ada range indeksnya atau datanya itu 891. Ya, tetapi di dalam suatu kolom edge, ya, di dalam variable edge ini ada 714. Kemudian di dalam kolom atau variable cabin ada 204. Nah, ini data kotor. Kenapa? Soalnya di sini ada yang kurang. Ini edge dan cabin ini masuk ke nilai data kosong atau missing value. Gitu. Kenapa? Soalnya di sini yang lengkap ada 891. Gitu. Kemudian selanjutnya ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, di sini ada variable var, ya kan? Di sini tuh ada yang titik-titik ini sebenarnya namanya outlier. Tetapi yang kita handle, yang dihandle oleh data science itu adalah outlier yang ekstrim. Teman-teman gak usah khawatir dengan outlier. Yang dikhawatirkan adalah outlier yang ekstrim, yaitu yang ini, yang merah-merah. Itu contoh data kotor. Kemudian kalau teman-teman nanya bagaimana cara preprocessing data, preprocessing data itu ada banyak sebenarnya caranya. Cuma di sini aku coba di plot 6, ada 6. Pertama, membersihkan atau menambal data-data yang kosong. Dalam arti gini, ketika teman-teman menemukan suatu missing value, maka teman-teman ada dua opsi, membersihkan atau mengisi atau menambal ya data-data yang kosong. Kemudian yang kedua, itu ada menghilangkan data yang redundant. Redundant itu data yang kembar. Ya, bukan duplikat beda lagi. Redundant itu data yang kembar. Kemudian menghilangkan data duplikat yang tidak diinginkan. Nah, ada data duplikat, ada data redundant. Redundant itu hasil dari salah join table, sebenarnya gitu. Kemudian ada yang namanya mengubah tipe atau format data. Datanya itu kita ubah tipenya. Jadi yang awalnya string, teman-teman ubah jadi numerik. Yang awalnya numerik, teman-teman ubah jadi one hot encoding atau dummy. Kayak gitu dan seterusnya. Itu mengubah tipenya. Kemudian ada yang namanya juga mengubah skala atau distribusi data untuk mempermudah machine learning. Jadi di dalam suatu machine learning ada ML atau algoritma yang benar-benar hanya menerima suatu distribusi yang Gaussian atau distribusi normal. Gitu. Jadi contoh kayak naive Bayes, KNN, kemudian apa lagi ya? K-means, kemudian SVM kalau nggak SVM nggak. Itu aja kayak 3 itu. Yang menerima suatu data yang harus distribusi normal. Kalau yang lainnya itu kayak random forest, decision tree, itu enggak gitu. Oke. Kemudian yang terakhir itu menambah data sintetis atau duplikat. Jadi teman-teman melakukan data sintesis atau duplikat. Nah, ini ketika teman-teman menghadapi suatu masalah yang namanya imbalance data. Gitu ya. Jadi data sumbu Y-nya itu timpang gitu atau tidak seimbang. Gitu. Oke. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan nggak? By the way. Kalau nggak ada, bisa tolong ketik aman biar aku enak menerusinnya. Kalau ada pertanyaan, speak up aja, nggak apa-apa langsung. Biar enak kita ngobrolnya. Kayak ngobrol sama robot. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Berarti machine learning ini lebih memprioritaskan jumlah data, kuantitas datanya daripada model machine learning-nya ya, untuk menjadi model itu terbaik. Oh, maksudnya data scientist, Mas? Ya, betul. Iya. Jawabannya iya. Oke. Berarti kan kalau misalnya datanya semakin banyak kan automatically semakin besar peluang untuk banyaknya data yang kotor gitu atau yang data yang nggak bagus gitu modelnya. Itu caranya ya, gimana? Caranya gimana? Ya ini Mas, buat yang namanya preprocessing data. Nah ini yang udah aku jelasin, tapi di bawah slide ini ada kita jelasin lebih
spesifik gitu. Nanti aku jelasin di bawahnya lebih spesifik. Oh, oke deh. Saya tunggu ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini Mas, Makasih. ada Ya, sama-sama, Mas. di kolom chat Mas, ada dari Farhan Izzuddin. Bertanya, apakah preprocessing data dalam kurung seperti menambal, menghilangkan redundan, dan lain-lain, melakukannya secara manual? Ya, jawabannya iya, secara manual. Itu secara manual. Bagaimana? Tetapi manual itu maksudnya gimana ya? Manual itu maksudnya gimana sih, Pak? Aku nggak paham. Manual apakah kita harus cari dengan teliti gitu? Jawabannya enggak. Cuma masuk ke manual itu kita ngoding gitu. Ngoding sesuai dengan permasalahannya apa. Ya gitu, aku nggak tahu nyebutnya kalau di kalian manual atau enggak. Cuma kalau di kami ngomongnya manual. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, bagaimana Kak Farhan? Apakah ada yang ditanyakan lagi dari jawabannya Kak Farid? Atau cukup? Oh ya, mengenai SVM tadi itu. Kan support vector machine ya. Itu termasuk distribusi yang seperti apa? SVM itu nggak masuk ke distribusi normal sih, Mas. Kalau kita ngomong masuk distribusi apa, sebenarnya tergantung permasalahan datanya. Gitu. Jadi ada beberapa SVM itu tergantung Masnya. Kalau mau SVR, super vector regression, atau SVC, super vector klasifikasi. Nah, itu beda-beda kasusnya. Gitu. Makanya aku nggak berani nyebut kalau itu distribusinya normal atau enggak. Cuma yang pasti distribusi normal itu K-means, KNN, net bias, gitu. Net bias. Untuk misalnya ya, untuk data teks gitu, kayak analisis sentimen gitu, itu lebih cocok menggunakan metode yang mana? Wah, kalau itu nggak bisa, Mas. Kalau ngomong metode mana yang cocok, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban itu kalau kayak gitu. Gitu ya? Tergantung Yang datanya efektif gitu? sebenarnya. Tergantung datanya, balik lagi. Tergantung datanya. Kita nggak bisa ngomong, pakai ini aja, pakai random forest aja, pakai density aja, pakai SPR aja. Nggak bisa kayak ngomong gitu. Karena balik lagi, tergantung datanya. Iya. Bagus-bagusnya data tetap aja. Kalau modelnya nggak cocok, ya nggak cocok itu. Oke deh, kasih ya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup ya? Belum ada, Mas. Ya. Oke. Tulis aman dong, biar aku enak nulisinnya. Kalau aman, kalau nggak aman ya nggak usah tulis. Gimana? Aman? Biar aku ngerasa nggak ada beban gitu buat ngejelasin ke teman-teman. Cuma 2 orang. Yang aman, yang lainnya nggak aman. Oke. Oke, kemudian langkah pertama di dalam suatu pre-processing data itu otomatis yang pertama adalah memeriksa data. Jadi teman-teman views dulu datanya. Teman-teman harus lihat tuh datanya kayak apa modelnya. Melihat bagaimana kondisi dataset. Data teman-teman harus dilihat kondisinya. Bagaimana cara melihatnya? Pertama ini, ada missing value atau enggak? Oke, pertama itu, kira-kira ada missing value nggak nih pas teman-teman lihat? Oh, ada. Ya udah, berarti teman-teman apain gitu. Di sini coba aku jelasin. Kalau andaikan ada missing value. Missing value itu apa? Missing value adalah istilah untuk data yang hilang. Oke, missing value itu istilah untuk data yang hilang. Perhatikan bahwa data ini memiliki berbagai macam cara untuk mengatakan bahwa data pada sel tertentu adalah missing. Misalnya, selnya kosong, kemudian selnya kosong, kemudian ketika selnya kosong itu bisa ditulis dengan NA besar, NA ataupun NaN. Yang ini biasanya tertulis otomatis oleh sistem, oleh Python atau R. Gitu. Biasanya R itu ada NA atau N garing A. Kalau di Pandas atau Python itu biasanya NaN. Gitu. Atau benar-benar zero gitu. NA sendiri. Kemudian missing value juga ditandain. Pertama ditandain dengan kosong, benar-benar kosong. Ya, datanya memang nggak ada isinya gitu. Nggak ada tulisan N atau apa. Kemudian kedua,
itu tuh biasanya ditulis NA, NA, NA kecil atau none. Yang mana yang di pattern? Yang di pattern biasanya yang ini. Yang di R itu biasanya yang ini atau yang ini. Kalau teman-teman pakai R. Kemudian bisa juga simbolnya ini. Simbolnya strip. Ini dalam arti ketika teman-teman melakukan input manual data. Datanya nggak tahu teman-teman nih, ada variabel ini. Ya udah strip aja, nggak apa-apa. Itu missing value-nya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri missing value ataupun mempunyai nilai yang cukup aneh seperti nilai 100 pada variabel sampo. Nah, ini juga disebut dengan missing value, teman-teman. Kenapa? Soalnya kan nggak mungkin ketika teman-teman menemukan suatu kolomnya itu sampo ya, tentang sampo. Tapi isinya 100, kan nggak mungkin. Emang ada sampo 100? Kan nggak ada, ya kan? Sampo yang ada kan Sunsilk, Rejoice, gitu-gitu kan, Lifebuoy. Nah, ketika di luar jawabannya di luar nalar, itu juga bisa disebut dengan missing value. Itu missing value. Kemudian langkah kedua, tipe missing value itu ini kan tadi kan pertama kalau misalnya teman melakukan pre-processing data, pertama memeriksa dataset, ya, melihat bagaimana kondisi dataset, kemudian apakah ada missing value. Ketika ada, ini ciri-ciri missing value yang 4 poin ini. Kemudian tipe missing value itu ada 3. Ada 4 sebenarnya, cuma saya tulis 3. Ada MCAR, MAR, dan MNAR. MCAR itu namanya missing completely at random. Data hilang secara acak dan tidak berkaitan dengan variabel tertentu. Yang kedua, MAR, data di suatu variabel hilang hanya berkaitan dengan variabel respon atau pengamatan. Teman-teman perlu perhatikan kalimatnya. Kemudian MNAR, yaitu data di suatu variabel Y berkaitan dengan variabel itu sendiri, tidak terdistribusi secara acak. Jadi, yang pertama, ketika MCAR itu apa? MCAR adalah data hilang secara acak. Jadi artinya datanya itu yang hilang itu bukan satu observasi, bukan satu baris ke samping gitu. Tetapi maybe gini, satu kolom dan satu baris. Satu barisnya itu kan berarti dalam satu kolom. Nah, itu yang hilang. Gitu. Bukan satu baris jebret semuanya hilang, bukan. Itu bukan MCAR. Kalau MCAR itu artinya yang hilang itu berada di kolom mana. Gitu. Itu MCAR. Dan juga tidak berkaitan dengan variabel tertentu. Artinya apa? Yang tidak berkaitan dengan variabel tertentu. Misalnya gini, masalah tentang nama, ya. Nama ini kan nggak berkaitan atau nggak berhubungan dengan umur. Masa iya yang namanya Farid umurnya 10 tahun. Masa iya yang namanya Nurul umurnya 20 tahun. Pasti 20 tahun. Nah, itu disebut dengan MCAR. Kemudian MAR. MAR itu apa? MAR adalah data di suatu variabel hilang hanya berkaitan dengan variabel respon atau pengamatan. Jadi, contohnya gini, ketika teman-teman mendapati suatu variabel atau ya variabel datanya hilang, ya, kemudian dia itu benar-benar berhubungan dengan sumbu Y-nya atau prediksinya. Nah, itu disebut dengan missing at random atau MAR. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika teman-teman ingin memprediksi kebotakan kepala, ya, kebotakan kepala, kan itu kan berpengaruh erat ya terhadap konsumsi makanan, samponya apa, tinggalnya di mana, ya. Kalau di antara 3 ini ada yang hilang, ya, kolomnya, nah itu disebut dengan MAR. Kalau MNAR atau missing not at random, apa? Yaitu data di suatu variabel Y berkaitan dengan variabel itu sendiri, tidak terdistribusi secara acak. Apa artinya? Jadi itu yang hilang itu benar-benar di sumbu Y-nya. Gitu. Itu disebut dengan MNAR, sumbu Y yang hilang. Artinya baris di dalam suatu kolom Y itu hilang. Itu disebut dengan MNAR. Oke. Kemudian pada MCAR sama MAR, kita boleh menghilangkan data dengan missing value atau mengimputasi. Oke, itu clue-nya. Ketika teman-teman mendapatkan suatu permasalahan MCAR dan atau MAR, ya, teman-teman itu boleh menghilangkan missing value atau input filling dan isi datanya tuh yang kosong. Kemudian kalau pada kasus MNAR menghapus missing value, ya, menghapus missing value akan menghasilkan bias pada data, menambahkan data tidak selalu bagus. Jadi gitu. Oke, MNAR itu menghapus missing value akan menghasilkan bias pada data. Jadi di sini yang agak repot di dalam suatu MNAR. Kenapa? Karena dia itu variabel Y-nya yang hilang. Gitu. Makanya di sini disebut MNAR itu menghapus missing value itu akan menghasilkan bias. Kenapa? Karena belum tentu ketika kita mengisi sumbu Y-nya itu benar atau enggak, makanya menghasilkan suatu bias. Walaupun pada kasus yang lain ketika mengisi itu bias juga, tetapi di
ini di dalam satu MNAR, kasus MNAR, biasnya itu lebih tinggi gitu. Menambahkan data gimana Mas? Tidak selalu bagus juga gitu. Jadi nggak bagus dua-duanya. Gimana caranya MNAR? Ya teman-teman timbang, teman-teman pembobotan, atau langkahnya gini, ada satu langkah itu yang namanya pengisiannya secara regresi. Jadi ketika ada data yang kosong, nah data yang kosong ini kita masukin sebagai Y-nya, kemudian kita lakukan regresi gitu. Kalian paham lah yang anak statistik. Data yang kosong yang kita lakukan, yang kita Y-kan, yang kita jadikan sebuah Y. Kemudian kita lakukan regresi. Entah itu regresi logistik atau regresi logistik binar atau regresi logistik ordinal atau regresi biasa. Gitu. Itu missing value-nya. Sampai sini paham? Ini agak lumayan. Agak banyak soalnya. Nah, di sini ada antisipasi dataset kotor. Antisipasi dataset kotor itu ada sebenarnya banyak di sini. 1, 2, 3, bentar 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Antisipasi dataset kotor itu ada 8, teman-teman. Yang pertama itu membersihkan dataset, destroy dataset. Yang kasusnya ketika mempunyai di sini aku pakai rule case aku sendiri sebagai DS 4 tahun kurang. Jadi ketika teman-teman antisipasi dataset, ketika datanya teman-teman mau melakukan pembersihan data atau cleaning data, itu rule pertama, ketika mempunyai missing value kurang dari 10%, teman-teman lebih baik melakukan penghapusan baris dataset yang kosong. Jadi data missing value-nya itu teman-teman hapus. Itu ketika missing value-nya di dalam satu variable itu kurang dari 10%. Itu disebut dengan list-wise deletion. Kemudian kedua, ketika mempunyai missing value yang lebih dari 30%, lebih baik hapus variabelnya atau feature datasetnya. Artinya benar-benar hapus kok satu kolomnya itu. Artinya kolomnya dihilangkan. Itu ketika missing value-nya lebih dari 30%. Kemudian ketika missing value-nya antara 10 sampai 30%, 10 sampai 29%, itu teman-teman lebih baik filling. Isi aja dataset, isi aja missing value-nya. Gitu. Itu 3 rule yang biasa dilakukan. Kemudian tetapi ada beberapa rule itu yang memang harus dimanualkan. Bukan dimanualkan, maksudnya gini, teman-teman harus teliti. Gitu. Kayak contoh, teman-teman kalau teman-teman memukul rata dengan cara mengisi, menghapus gitu, itu juga agak bias juga. Kenapa? Soalnya memang ada beberapa kasus pengisian inputan data itu harus manual. Contohnya gimana? Contohnya gini, ketika seseorang, ini misal gaji ya, di dalam satu baris ada gaji petani, ya petani loh ya, bukan yang punya tani, bukan yang punya lahan, petani tinggal di desa, kemudian kita input gajinya itu di atas UMR. Aku nggak tahu ya apakah ini nggak masuk akal atau gimana, pokoknya di atas UMR. Nah itu kan nggak masuk akal bagiku. Nah itu bisa teman-teman isi mungkin 3 juta atau 4 juta gitu. UMR di DKI itu 4,5 soalnya. Itu. Jadi teman-teman harus manual, atau teman-teman bisa juga maksimum bisa isi dengan min, median, dan seterusnya. Kemudian ketika mempunyai variabel atau feature yang nilainya memiliki unit banyak, lebih baik hapus variabel atau feature datasetnya. Kenapa? Soalnya suatu machine learning atau model itu tidak mampu menerima unique value di dalam satu variabel atau dalam satu kolom itu yang banyak, dia itu nggak mampu. Gitu. Sama kayak manusia nggak mungkin mampu menghafal atau menguasai berbagai macam keahlian, ya kan? Nah maka itu sama kasus kayak manusia. Gitu. Kemudian ketika mempunyai variabel atau feature yang tidak memiliki hubungan dengan label, boleh dihapus variabel atau feature datasetnya. Kalau kami sebagai statistika itu memang ketika tidak memiliki hubungan dengan variabel sebagai itu lebih baik dihapus. Kenapa alasannya? Memberatkan suatu beban komputasi. Tetapi ada beberapa kasus yang memang dimasukin aja nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Supaya tidak membuang insight bisnisnya. Gitu. Kalau di dalam suatu bisnis. Kemudian ada yang namanya multico gitu. Beda lagi kasusnya. Ini multico itu gini, kalau di dalam suatu penelitian itu oke, tapi ketika di dalam suatu bisnis, case bisnis, artinya teman-teman kerja, itu masukin aja nggak apa-apa. Itu multico itu apa? Multico itu ketika di antara sumbu X, ya, di antara sumbu X antara X1 atau X2, X1 dengan X3, atau seterusnya, antara sumbu X itu memiliki korelasi yang tinggi. Gitu, itu lebih baik dihapus. Satu variabel aja yang dihapus, bukan dua-duanya. Nah, kemudian mengabaikan missing value itu apakah lebih bagus gitu kan? Mungkin ada pertanyaan.
Mas Farid, kalau misalnya andaikan kita delete value-nya gimana? It's okay, bukan diabaikan. Nah, sebenarnya gini, ada beberapa algoritma machine learning ya yang dapat sendirinya itu menghandle missing value. Contohnya itu ada decision tree, KNN, GBM yang mengabaikan missing value ataupun XGBoost. Kenapa? Soalnya dia itu masa bodoh terhadap missing value, masa bodoh terhadap data yang kotor. Bukan data yang kotor ya, tapi terhadap missing value ya. Terhadap missing value. Yaitu masa bodoh, yaitu model-model KNN, GBM, decision tree, XGBoost, ada boost, dia itu acuh tak acuh terhadap missing value. Kemudian, ataupun jika ada beberapa kolom yang tidak memberikan informasi apa-apa, kita dapat membiarkan missing value ada di kolom tersebut karena kolom tersebut tidak memberikan informasi yang signifikan. Itu ada beberapa case-case yang tertentu sih. Sebenarnya banyak case-case-nya. Di sini saya kasih yang familiar aja. Ini ada pertanyaan kah? Oke, sebenarnya saya juga agak bingung kalau ngomong pelan itu gimana. Oke, coba aku pelanin. Sampai sini aman nggak? Atau ada yang perlu diulang, teman-teman? Halo? Ada yang perlu diulang nggak? Kalau ulang, bukan ulang, maksudnya kalau nggak aman, bilang aja di bagian mana yang nggak aman. Ini udah ada yang jawab aman, Kak. Apa tuh? Ada yang nanya? Jawab aman, Kak. Iya, ada yang aman. Aman ya? Bentar. Aman semua nggak? Kalau nggak aman, nggak enak banget gua. Kalau ngejelasin ke orang tuh, orangnya nggak paham. Oke, mengimputasi missing value. Nah, di dalam suatu mengimputasi missing value, ya, kita itu dapat mengisi, ya. Mengisi missing value itu tekniknya. Tekniknya univariate imputation, multivariate imputation, or advanced imputation. Jadi ada 3. Oke. Di sini aku kasih tulisan kita dapat menggantikan missing value tersebut atau mengisi data yang kosong dengan suatu nilai. Nah, ada beberapa metode dalam penginputan missing value. Yang pertama, univariate imputation atau imputasi satu kolom. Ya, yang diimputasi itu satu kolom atau satu variabel. Nah, bagaimana cara mengimputasinya? Mengimputasinya itu bisa dengan median, min, atau modus. Ataupun dengan nilai minimum, dengan nilai maksimum, atau dengan, udah itu aja. Atau dengan nilai yang teman-teman paham bagaimana cara pengisian yang tadi saya sebut tentang petani-petani tadi. Nah, itu univariate imputation. Kemudian kalau multivariate imputation itu bentar, metode-metode digunakan. Oke. Multivariate imputation itu contoh gampang gini. Ketika ada data yang kosong, nah data yang kosong ini kita sebut sebagai sumbu Y-nya, ya, yang lainnya sumbu X-nya. Kemudian kita lakukan regresi untuk mengisi imputasinya, untuk mengisi data yang kosong, gitu. Oke, metode-metode yang dapat digunakan adalah memprediksi nilai missing dengan menggunakan metode supervised learning seperti KNN, regresi linear, regresi logistik untuk data kategorik. Kayak gitu itu disebut dengan multivariate imputation. Kemudian ada advanced imputation. Advanced imputation ini adalah missing value pada data time series. Time series using interpolasi linear dengan perhitungan transitional. Tapi kalau anak-anak statistik biasa ngerjain ginian. Kalau anak-anak non statistik ya SI atau TI, teknik informatika, aku nggak paham apakah dia paham atau nggak. Pokoknya intinya gini, advanced imputation itu dilakukan ketika kita menghandle missing value yang datanya adalah data time series. Data time series itu apa? Data time series itu data yang tiap waktunya itu harus ada. Contohnya apa? Contohnya itu adalah data saham. Data saham kan tiap hari kan ada, nggak mungkin kosong kan, kecuali hari libur, gitu. Itu ketika ada yang data yang kosong, kita yang namanya advanced imputation, gitu. Oke. Kemudian antisipasi data set kotor itu yang kedua ada imputasi data-data yang kosong. Ini lebih spesifik lagi. Imputasi data-data yang kosong ada 2, numeric type dan categoric type. Data yang tipenya numerical, pertama, isi nilai yang kosong atau missing value dengan rata-rata atau min pada kolom. Jika bentuk distribusi data mendekati normal. Jadi teman-teman, ketika datanya itu dalam satu variabel itu mendekati Gaussian distribution atau distribusi normal, ya teman-teman boleh isi missing value tersebut dengan rata-rata atau min, oke, pada kolomnya. Kemudian yang kedua, isi nilai yang kosong atau missing value dengan median pada kolom. Jika bentuk distribusi pada suatu kolom atau variabelnya itu skew atau miring.
miring kanan atau miring kiri, gitu. Teman-teman nanya, gimana dikatakan skew? Dikatakan skew apabila angka skew-nya itu mutlak 2,5. Gitu. Oke, mutlak 2,5. Lebih dari 2,5, sorry. Mutlak lebih dari 2,5. Gitu. Ada pengecekan nilai skew itu kalau pakai coding juga oke, nggak apa-apa. Emang harus pakai coding sih. Manual nggak bisa, ribet lama. Kemudian ketiga itu ada isi nilai yang kosong atau isi nilai yang missing value itu dengan min, max, atau angka tertentu. Jika teman-teman memiliki dasar atau referensi pada observasi data. Oke, kemudian terakhir isi nilai yang kosong atau missing value dengan nilai regresi yang tadi yang multivariate imputation. Gitu. Itu kalau numeric type. Datanya numerikal. Data yang kosong itu numerik ya. Oke, teman-teman. Kalau tanya apa bedanya data numerikal dengan data kategorikal? Bedanya cuma di sini. Data kategorikal itu datanya terbatas, data numerikal datanya tidak terbatas. Artinya banyak. Oke. Kemudian imputasi data-data yang kosong, kalau data tipenya adalah categorical type. Categorical type itu datanya itu terbatas. Gitu. Pertama, isi nilai yang kosong atau missing value teman-teman itu isi dengan nilai-nilai tertentu dengan dasar yang kuat otomatis itu oke banget diisi dengan itu. Kemudian kedua, isi nilai yang kosong atau missing value dengan modus pada kolom. Kemudian ketiga, isi nilai yang kosong atau missing value dengan nilai regresi logistik. Regresi logistik berarti multivariate imputation, modus pada kolom itu berarti univariate imputation, kalau nilai tertentu juga univariate imputation. Kayak gitu. Kemudian sampai sini paham nggak tentang imputasi, menginput data terhadap missing value? Paham sampai sini? Paham. Aman nggak? Kalau aman, boleh tulis aman biar aku lanjutkan. Aman, ngomong aja. Oke, silakan teman-teman. Ryan, or you can speak up. Aman, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Gimana yang lain? Ini terutama teman-temanku nih, adik-adikku. Gimana, teman-teman? Teman-teman adik-adikku. Aman nggak kira-kira? Kalau nggak aman, aman terus aman. Monggo. Ya, gimana teman-teman? Kalau aman bisa menuliskan aman ya. Oke, ini sudah banyak yang aman, Mas. Alhamdulillah. Lanjut aman, Mas. Oke, aku lanjut. Kemudian antisipasi dataset kotor selanjutnya itu adalah duplicated data. Duplicated data itu adalah dataset dengan keadaan memiliki nilai observasi atau garis data yang kembar atau terduplikasi. Itu duplicated data. Nah, bagaimana cara-caranya untuk mengidentifikasi apakah data tersebut duplikat atau enggak? Pertama, cek apakah ada data yang duplikasi, artinya manual. Teman-teman boleh manual. Manual itu maksudnya itu enggak teman-teman fokus, oh ini ada, gitu. Enggak gitu, pakai codingan tetap. Maksudku manual itu tetap pakai codingan, bukan teman-teman observasi pakai mata secara teliti, bukan gitu. Itu membuang waktu. Kemudian yang kedua itu ada hapus observasi langkah selanjutnya maksudnya. Langkah selanjutnya itu ketika ada data yang terduplikasi, teman-teman hapus observasi data yang kembarnya itu atau yang terduplikasi. Oke. Terkadang kita sengaja membuat duplikasi untuk memenuhi asumsi imbalance learning. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Kapan dilakukan imbalance learning? Terakhir ketika melakukan modeling. Jadi teman-teman jangan langsung duplikat, jangan. Teman-teman tetap menghapus data-data yang kosong dulu, duplikat dulu, imbas data itu terakhir ketika teman-teman mau membuat model gitu. Maybe next kalau bahas ML, bahas machine learning ini masih bahas data. Kemudian outlier data. Langkah itu outlier data. Outlier data itu apa? Outlier data adalah kondisi di mana data poinnya ya, baris itu nilainya itu ekstrim atau jauh berbeda dari data. Di sini teman-teman perlu perhatikan atau highlight data yang dihandle outlier yang artinya yang dihapus outliernya adalah data outlier yang ekstrim.
Oke, teman-teman jangan terpilih data outlier itu pasti ada, tetapi yang ekstrim itu tidak nggak semuanya ada gitu, dan itu harus ditendang, harus dihapus gitu. Dimana bisa muncul dari kesalahan outlier itu bisa muncul dari kesalahan pada pengambilan data pertama. Artinya itu ketika teman-teman melakukan survei itu maybe ada orang yang gajinya itu 1 M per hari misalnya gitu. Itu outlier banget tuh. Padahal yang lainnya tuh UMR atau 10 juta gitu ya kan. Outlier banget, itu lebih baik ditendang. Kenapa alasannya? Soalnya supaya model teman-teman itu oke. Kalau kita ngomongin insight, apakah itu perlu diambil insight-nya? Perlu. Kalau buat insight perlu, tapi kalau buat model tidak perlu. Gitu. Oke, kemudian atau keberadaan individu-individu yang spesial yang tadi saya sebut, ada orang pintar, ada orang yang kerjaannya itu presiden, itu kita survei pada perlu kan, gitu. Kita pada perlunya cuma nge-survei orang-orang yang bahasanya dalam tanda kutip orang-orang normal kerjanya. Nah, outlier yang perlu ditangani ada outlier ekstrim. Kenapa? Alasannya karena gini, di dalam suatu machine learning atau di dalam suatu model itu hanya mampu mengingat pada range tertentu. Oke, jadi nggak semua range itu diingat oleh machine learning, sama seperti manusia. Cuma bedanya kalau antara mana yang lebih pintar, human intelligence, artificial intelligence, jawabannya adalah depend, tergantung penggunaan. Human intelligence itu bagus ketika human intelligence itu mampu mengolah AI, mampu mengolah artificial intelligence. Dengan artificial intelligence itu bagus ketika diolah oleh human intelligence yang bagus gitu. Jadi dua-duanya itu depends sebenarnya. Jadi teman nggak bisa mengatakan mana yang lebih bagus. Cuma Jack Ma itu mengatakan AI yang lebih bagus, sedangkan Elon Musk itu mengatakan human intelligence yang bagus. Gitu. Masing-masing dua itu selalu berseteru. Nah, di dalam satu outlier data itu ada dua. Ada yang namanya univariate outlier dan multivariate. Univariate outlier itu adalah pengenangan outlier dengan referensi satu variable. Jadi artinya teman-teman itu menangani suatu outlier itu dalam satu variable, benar satu variable. Teman-teman cek variable ini gimana, ada outlier ekstrim atau enggak, variable selanjutnya ada atau enggak, dan seterusnya. Itu univariate outlier. Nah, di dalam satu univariate outlier itu pengecekannya ada 3. Ada tiles atau box plot, teman-teman visualin itu box plotnya kayak apa. Kemudian asumsi normal artinya ketika diasumsi memenuhi asumsi normal, maka itu bisa dikatakan data tersebut tidak ada outlier ekstrim. Kemudian asumsi distribusi lain, ada distribusi univariate, distribusi chi-square, dan seterusnya. Nah, itu perlu diasumsikan. Bukan perlu, kalau teman-teman statistik mungkin perlu, tetapi kalau teman-teman SI, TI itu nggak perlu, nggak apa-apa. Soalnya biasanya yang menangani suatu data itu ya anak statistik biasanya. Membersihkan data itu biasanya anak statistik yang lebih jago. Kemudian kalau multivariate outlier adalah yang kedua, outlier data itu bisa dihandle dengan multivariate outlier. Pertama univariate, kedua multivariate. Multivariate outlier yaitu penanganan outlier dengan referensi semua variable. Jadi itu dalam semua variable dalam suatu dataset ya, benar-benar dataset. Itu teman-teman cek outlier ada atau enggak nih gitu. Nah, gimana cara ngecek? Yang pertama itu teman-teman melakukan DB scan atau clustering. Ketika dilakukan clustering, apakah ada yang benar-benar mencara itu jauh banget? Nah, itu bisa dikatakan itu outlier gitu. Atau isolation forest. Isolation forest itu buat teman-teman magister lah. Teman-teman nggak perlu tahu. Penjelasannya teman-teman boleh searching Google, aku nggak paham isolation forest. Kemudian antisipasi dataset kotor, outlier. Nah, gimana cara antisipasinya? Antisipasi dataset kotor pertama itu bisa menghapus outlier berdasarkan Z-score. Yang kedua, bisa menghapus outlier berdasarkan IQR. Jadi, kalau di dalam suatu Z-score, ini Z-score nih, atau Gaussian distribution, yang merah-merah ini disebut dengan outlier ekstrim. Nah, ini tuh dihapus, teman-teman. Gitu. Kalau pakai IQR, yang ini nih, yang hijau-hijau ini ada yang ekstrim. Nah, ini yang dihapus. Gitu. Kalau teman-teman nanya, mana yang lebih bagus? Kita nggak bisa jawab mana yang lebih bagus, apakah Z-score atau IQR, nggak bisa. Tetapi yang pasti ketika teman-teman melakukan handle outlier by IQR, maka data yang terhapus lebih banyak daripada menghandle by Z-score gitu. Itu yang pasti. Kemudian antisipasi data set yang kotor itu ada noisy data. Noisy data yaitu kondisi di mana data point atau baris yang nilainya itu salah
sehingga mengganggu insight dan machine learning. Artinya apa? Noisy data itu ini yang pertama disebabkan, aku jelasin disebabkan karena dulu ya, aspeknya penyebabnya dulu. Nah, noisy data itu disebabkan pertama kesalahan instrumen pengukuran. Misalnya alat IoT teman-teman pada saat cuaca buruk, baterainya lemah, nah itu nggak make sense nih ketika realnya musim hujan, ketika realnya itu hujan pada hari Senin, tapi IoT teman-teman itu tidak menjawab hujan. Kenapa? Soalnya baterai teman-teman itu low, jadi mati gitu IoT-nya. Nah, itu bisa itu. Artinya nanti IoT-nya itu salah menginputkan data, memprediksi data, salah ngomong, oh mendung aja, padahal di situ rainy, lagi hujan. Gitu. Kemudian yang kedua ada kesalahan input atau entry, ini human error. Kemudian ada transmisi yang tidak sempurna. Transmisi yang tidak sempurna itu disebabkan oleh sistem pembaruan sistem. Kemudian ada inkonsistensi penamaan. Nah, ini disebut juga dengan noisy data. Inkonsisten dalam penamaan tadi yang saya sebut, jalan itu bisa disebut dengan JL, JLN, atau jalan. Itu inkonsistensi. Nah, itu disebut dengan noisy data. Noisy data itu dapat mengganggu insight teman-teman. Pertama itu, kenapa? Soalnya gini, maybe ketika kita melakukan, teman-teman boleh searching, ada yang namanya regex, regularity expression. Kalau nggak salah ya panjangan itu. Oke, aku tahu ya regex, cuma panjangnya lupa. Regex itu digunakan untuk, misalnya teman-teman mau memprediksi, kira-kira orang yang tinggal di Jakarta Pusat itu ada berapa sih? Nah, di situ kan teman-teman bisa ngetik tuh, Jakarta Pusat. Nah, itu bakal keluar tuh, oh ini ada yang kalimat Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. Nah, itu yang keluar. Tetapi ada orang yang tulis Jakpus. Nah, itu kan mengganggu ya kan? Mengganggu kita dalam mengambil insight ya kan, dan mengganggu machine learning dalam belajar. Nah, itu disebut noisy data. Gitu. Oke. Kemudian nanti sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, aku bisa lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana, teman-teman? Ada pertanyaan, silakan speak up aja. Materinya dikit cuma berat. Apa aku berat? Gimana, nggak paham? Aman. Yang lain gimana? Aman nggak? Aman ya? Tiga orang doang yang aman? Yang lainnya nggak aman? Atau gimana? Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Kalau nggak nanya, aku beban loh, sumpah. Nanti malah kalian terpikirkan, terus overthinking. Takutnya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nggak ada ya, berarti udah cukup ya? Amannya cuma sampai segitu aja, 3 orang aja. Lanjut nggak? Kalau lanjut, aku terus lanjut. Kalau nggak lanjut, speak up. Please speak up. Belajar berani nanya coba. Supaya teman-teman lancar. Lanjut ya. Oke, antisipasi dataset kotor. Ada yang namanya normalisasi. Antisipasi dataset kotor selanjutnya itu normalisasi feature encoding crash imbalance. Oke. Di dalam satu antisipasi dataset kotor itu kita juga melakukan normalisasi atau standarisasi. Normalisasi itu apa? Normalisasi adalah proses pengubahan nilai suatu feature atau suatu variable ya. Teman-teman lakukan normalisasi. Awalnya nggak normal distribusi datanya. Kemudian dilakukan namanya normalization, maka datanya itu bisa normal. Kenapa? Soalnya angka-angkanya tersebut itu dikecilin skalanya. Gitu. Oke, atau teman-teman lakukan standarisasi. Standarisasi itu proses pengubahan nilai feature sehingga minnya 0, standar deviasinya 1. Perbedaannya apa normalisasi sama standarisasi? Perbedaannya gini, normalisasi itu dilakukan ketika data tidak normal, kemudian teman-teman mau melakukan modeling yang hanya menerima distribusi normal. Kalau standarisasi, ya berarti di luar normalisasi, itu aja. Oke, gampang ya. Di sini aku kasihkan, gunakan standarisasi ketika variabel teman-teman ya memiliki satuan yang berbeda. Contohnya gini, ada CM dan ada fit. Fit teman-teman paham kan? Satuan panjang di
Kalau di Indo maybe cm, cm, kalau di Barat feet. Nah, teman-teman harus melakukan standarisasi. Kenapa? Karena memang satuannya berbeda. Gitu. Oke. Contohnya gimana, Mas? Gini, ketika teman-teman data dari US dipindahin ke Indonesia, ya dengan PD ya, machine learning US dipindahin ke Indonesia itu bakal cacat. Kenapa? Soalnya di sana pakainya feet, di kita pakainya meter atau sentimeter. Kayak gitu. Nah, untuk dari itu, data science yang Indonesia harus mengubah model machine learning itu, data-datanya harus distandarisasi, gitu. Karena perbedaan satuan tadi, cm sama feet. Kemudian kedua, gunakan normalisasi ketika variabelnya berbeda sifat. Contohnya, usia dan pendapatan. Nah, usia sama pendapatan kan dua variabel yang sama sekali berbeda. Benar-benar beda kan, usia sama pendapatan. Ya enggak? Kalau usia dengan tanggal lahir itu kan masih nyambung. Ya, atau usia dengan usia tahunan dengan usia bulan itu kan masih nyambung. Artinya ketika orang itu usia 1 tahun, maka dalam bulan 12 bulan. Nah, itu nggak perlu dilakukan nggak perlu dilakukan normalisasi. Tapi apa yang perlu dilakukan? Yaitu standarisasi. Kayak gitu. Oke. Perbedaannya itu aja untuk standarisasi sama normalisasi. Kemudian antisipasi dataset yang kotor itu ada yang namanya feature encoding. Feature encoding itu ada 2. Sorry, ada 4. Aku jelasin 2 aja. Ada yang namanya one hot encoding sama label encoding. One hot encoding itu we use this categorical data encode technique when the feature are nominal. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman mendapati suatu variabel, ya variabelnya memang di dalam satu variabel memang sifatnya nominal. Teman-teman perlu coba aku jelasin nominal, ordinal. Nominal itu hanya membedakan sifatnya, datanya itu hanya membedakan. Jadi contoh ini, kalau kita tulis ada dog, cat, sheep, and lion. Di sini kan beda-beda ya kan. Artinya tidak ada tingkatan. Kalau ordinal itu datanya itu bertingkat, berbeda tetapi juga bertingkat. Gitu. Apakah dog itu lebih tinggi daripada cat? Apakah cat kastanya lebih tinggi daripada sheep? Kan nggak semua kan. Ini kan sama rata. Cuma bedanya tidak gitu. Ini hewan yang berbeda-beda. Gitu. Tidak ada kastanya, tidak ada tingkatannya. Gitu. Nah itu dilakukan yang namanya one hot encoding. Atau kalau statistik biasanya ngomongin dummy data. Kemudian kalau label encoding, ini we use this categorical data encoding technique when the categorical feature is ordinal. Oke, label encoding itu dilakukan yang ini, yang degree ini loh, degree. Ini namanya label encoding. Atau kalau di statistik itu namanya data ordinal, ordinal encoding. Oke, bedain di situ. Ordinal encoding atau label encoding, ya ini itu kan bertingkat nih, teman-teman lihat nih, ada high school, master, diploma, bachelor. Nah ini kan pendidikannya kan bertingkat. Diploma lebih tinggi daripada bachelor, lebih rendah daripada bachelor. Ya, bachelor master lebih tinggi daripada bachelor dan juga diploma. Ya kan itu bertingkat atau ordinal. Nah itu kita lakukan namanya label encoding. Jadi jangan dilakukan one hot. Kita lakukan yang ini aja, label encoding. Pokoknya intinya gitu. Ketika nominal dilakukan one hot encoding, ketika ordinal kita lakukan yang namanya label encoding. Gitu. Oke. Nih, terakhir kayaknya ini. Enggak terakhir. Antisipasi data sektor yang terakhir ada yang namanya class imbalance yang tadi saya sebut. Duplikat itu nggak apa-apa, cuma terakhir banget di duplikat datanya. Oke, itu namanya kasus class imbalance. Class imbalance itu adalah sebuah kondisi dalam masalah klasifikasi. Ini masalahnya cuma pada klasifikasi. Classification, ya, artinya datanya itu cuma kategorikal, datanya terbatas memprediksinya. Kemudian di mana distribusi nilai unik pada target atau label itu sangat timpang. Jadi sumbunya itu timpang. Jadi contoh gini, kayak memprediksi misalnya teman-teman punya datanya itu memprediksi apa ya? Antara Ronaldo dengan Bambang Pamungkas. Kan mana yang lebih tenar? Jawabannya Ronaldo kan. Nah, ketika data teman-teman itu lebih banyak Ronaldo, labelnya, sumbunya, kemudian data Bambang Pamungkasnya itu sedikit 10%, maka model machine learning cenderung memprediksi Cristiano Ronaldo. Walaupun itu akan menghasilkan suatu akurasi yang tinggi, akurasinya bodoh gitu. Akurasi tinggi itu belum tentu jaminan teman-teman menghasilkan prediksi yang benar gitu. Makanya tadi saya sebut perlu lakukan class imbalance ketika sumbunya timpang gitu. Nah,
Cara menangani class imbalance itu ada 3. Berikan ukuran akurasi yang lebih pintar. Sesi selanjutnya, maksudnya sesi selanjutnya itu kapan-kapan. Enggak bercanda. Jadi itu akurasi pintar itu kalau teman-teman klasifikasi itu teman-teman biasa menggunakan F1 score atau boleh melakukan itu. Jangan pakai akurasi, jangan pakai presisi, jangan pakai recall. Pakainya F1 score atau ROC. Kemudian yang kedua, hilangkan class imbalance pada data dengan over atau undersampling. Kenapa? Jadi ketika teman-teman data memang imbalance atau timpang, teman-teman oversampling atau undersampling. Apa itu? Undersampling, jadi kayak gini. Tadi kan saya ngomong Bambang Pamungkas lebih sedikit datanya, yang Ronaldo lebih banyak. Nah, Ronaldo ini datanya berkurang sampai setara dengan Bambang Pamungkas, jumlah datanya. Itu disebut dengan undersampling. Oversampling, kebalikannya. Berarti Bambang Pamungkasnya itu yang lebih meningkat, diduplikat maksudnya ya, diduplikat sampai meningkat setara dengan Ronaldo, jumlah datanya. Gitu. Atau teman-teman use k-fold cross validation. Maksudnya apa? Sebenarnya agak lebih dalam. Cross validation itu kayak gini. Cross kan penyilangan. Ya, validasi itu validasi. K-fold itu apa ya bahasanya? Ya, pokoknya teman-teman boleh searching Google deh. Sebenarnya bukan materinya. Cuma gampangnya gitu. Yaitu menyilangkan data-datanya. Data-datanya itu benar-benar disilang-silang. Kayak contoh, antara nodes atau dot titik ya. Antara titik ini dengan titik ini, berapa prediksinya, titik ini dengan titik kedua, berapa prediksinya, titik ini dengan titik ketiga, berapa prediksinya. Nah, itu dikaliin, baru dimasukin k-fold-nya berapa. Tergantung kayaknya lagi sih. Jadi teman-teman kapan-kapan deh coba sering-sering Google k-fold cross validation itu apa. Sampai sini paham nggak? Habis ini aku mau jelasin modeling sedikit aja. Paham? Apa? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Ya, yang bagian manipulasi data, di mana kan jumlah datanya harus sama ya. Entah itu kita mengurangi jumlah data yang asli atau kita menaikkan jumlah data yang asli sehingga setara. Berarti kalau misalnya diturunkan atau ditambah biar setara itu mengganggu jumlah data yang sebenarnya nggak sih, Kak? Ya, memang mengganggu jumlah data yang sebenarnya. Cuma kan goals kita adalah model machine learning. Goals kita itu supaya prediksinya itu pinter. Machine learning itu pinter. Gimana caranya supaya machine learning pinter? Ya udah kita lakukan imbalance aja gitu. Bahasa gini loh. Ketika teman-teman kan manusia. Ketika kita manusia, bagaimana caranya supaya kita ahli di dalam suatu skill tersebut? Maka kita latih. Teman-teman pernah dengar ini nggak kasus Bruce Lee itu lebih takut ke orang yang berlatih satu jurus daripada jurus yang banyak. Nah, begitu pula dengan imbalance data. Imbalance data itu mengcopy datanya sama. Maka itu membuat model machine learning-nya itu jadi oke. Gitu. Kalau ditanya mengganggu ketika mengambil insight, tapi ketika model machine learning-nya enggak. Gitu. Gitu, Mbak. Iya, baik. Cukup menjawab? Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aduh, ketik lagi. Mahasiswa saya Rizky, mahasiswa satu sekali. Maaf, agak keluar materi menanya. Untuk pendetection outlier sendiri, kan di Biscan itu bagian dari density based. Selain di Biscan, ada kan distance based juga. Saya tidak jelas bagaimana metode distance based itu dan karakteristik data untuk density based dan distance based itu kayak gimana. Kalau kita ngomongin tentang distance based itu sebenarnya gini. Di dalam suatu clustering, ya. Dalam suatu clustering ini kita bahas clustering. Kita nggak apa-apa ya bahas clustering sedikit ya. Di dalam suatu clustering itu yang namanya base itu tergantung dari teman-teman melakukan modifikasinya. Jadi teman-teman yang ngatur tuh di Biscan-nya, modification base-nya itu. Teman-teman. Jadi dalam arti gini, ketika teman-teman, ini saya logika ya, teman-teman mau mengklasterkan atau mengkelompokkan orang-orang yang intro, itu bagaimana karakteristiknya? Kan pertama pendiam, kedua tidak suka bersosialisasi. Aku nggak tahu. Kalau andaikan salah, tolong dikoreksi. Kemudian tidak suka keramaian, ya kan? Nah, itu tuh base-nya.
yang perlu teman-teman atur, yang perlu teman-teman modify. Itu logikanya begitu. Gimana cara ngaturnya? Ya tadi teman-teman harus paham karakter-karakter dari datanya. Makanya aku bilang apa? Data preparation is the key. Kuncinya itu di data preparation gitu, bukan di modeling ya. Modeling itu cuma 10%. Gitu, Mas. Tapi nanti maybe Mas bisa coba direct LinkedIn, nanti coba aku kasih materi tentang di Basecamp. Sampai sini aman nggak? Biar nggak mengganggu yang lain. Aman sampai sini? Kalau aman, nanti ini aku jelasin modeling. Ini by the way, moderator kita sampai jam berapa? Sampai pukul 11.25, Mas. 11.25? Sejam lagi. Gila. Oke. Aman nggak sampai sini? Izin Teman-teman? bertanya lagi, Mas. Ya, silakan. Ya, sebenarnya saya anak komunikasi, tapi lagi belajar statis. Nah, terus saya lihat modeling ini kan lebih merujuk ke bagian teknisnya. Adakah materi atau rujukan informasi yang bisa aku search sekarang biar bisa apa ya? Seenggaknya ada gambaran secara mendasar gitu, Tentang Mas. apa? Tentang apa? Tentang pembahasan nih. Atau nanti setelah Pembahasan. webinar ada pembagian materi ya? Pembahasan ini, pembahasan ini. Iya. Oke, ya, nanti sih. Oke, sorry, Mbak siapa sorry namanya? Mbak Zilki. Oke, Mbak Zulfi, sorry ya. Aku nggak tahu kalau you dari komunikasi. Ya, nggak apa-apa. Tapi by the way berarti it's okay lah. You udah berani nyemplung ke statistik data science gitu. Iya, tadi ada beberapa yang aku searching juga sih, jadi lumayan masuk. Berarti sampai sini aman atau nggak aman? Atau ada pertanyaan? Aman, Mas. Aman. Oke. Yang lain gimana teman-teman? Gimana yang lain teman-teman? Waktunya masih lama, materi udah kelar. Gak apa, habis ini gue mau ngajarin coding bentar. Nah, sekarang coba aku bahas yang modeling ya. Ketika teman-teman sudah melakukan data preprocessing, artinya datanya sudah dimodify, sudah diformatting dengan oke, ya dengan klik gitu ya. Langkah selanjutnya teman-teman lakukan modeling. Lakukan modeling pada data yang sudah dilakukan preprocessing. Nah, build model, buat model berdasarkan kebutuhan dataset. Jadi dataset itu kayak apa? Ya, yang teman-teman sudah lakukan preprocessing. Ya, kemudian goals business understanding-nya juga teman-teman kayak apa? Oke. Di dalam business build model itu sebenarnya ada banyak, ada 5. Cuma di DS itu kita pelajarin 2 aja udah cukup. Supervise, unsupervised, reinforcement. Reinforcement kan robotik ya. Cuma kalau yang data science cuma 2, supervised atau unsupervised. Udah itu aja. Di dalam satu supervised itu ada 2, klasifikasi sama regresi. Di dalam unsupervised itu ada 3, ada cluster, dimensional reduction atau PCA, kemudian ada error. Nah, supervised itu apa? Supervised learning itu adalah model di mana teman-teman itu memiliki label atau teman-teman mempunyai sumbu-nya. Sumbu-nya udah jelas, udah ada. Nah, itu disebutnya supervised learning. Ya, kalau unsupervised learning itu sumbu-nya belum ada. Artinya sumbu X semua itu. Gitu. Itu unsupervised learning. Gunanya apa? Supervised itu biasanya digunakan untuk memprediksi, ya. Sedangkan unsupervised itu digunakan untuk mengelompokkan. Unsupervised itu digunakan untuk mengelompokkan. Gunanya cuma di situ aja. Tapi benar-benar powerful. Kalau teman-teman buka Tokopedia, ya kan, Tokopedia itu pakai dua-duanya juga pakai. Supervised learning itu buat dipakai kira-kira teman-teman cocok nggak dikasih diskon. Unsupervised itu digunakan ketika teman-teman dikelompokkan berdasarkan behavior teman-teman. Kayak aku contoh, aku tipikal orang yang suka fashion gitu kan. Nah itu si Tokopedia bakal mengelompokkan aku terhadap orang-orang yang fashionable kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Itu kegunaannya. Kemudian supervised learning ada 2, klasifikasi sama regresi. Klasifikasi itu model machine learning, supervised, kemudian sumbu Y-nya itu kategorik, artinya sumbu Y-nya itu hanya terbatas. Artinya lagi,
dia itu memprediksi terbatas. Terbatasnya gini, kayak memprediksi apakah dia orang kaya, sedang, atau miskin. Nah, itu kan cuma 3. Ya kan? Itu pakai klasifikasi. Kalau regresi, itu memprediksi harga rumah. Harga rumah kan banyak ya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, dan seterusnya kan. Banyak lah intinya. Ada yang 3 miliar, bahkan ada yang triliunan kayak gitu kan. Nah, itu regresi pakainya. Umur juga, memprediksi umur juga pakai regresi. Gitu. Kalau unsupervised, itu mengelompokkan. Itu ada 3, clustering, dimensional reduction, atau teman-teman coba search, ada PCA namanya. Kemudian juga ada yang namanya assertion rule. Atau assertion rule itu biasa dipakai buat produk bundling. Ya, recommendation produk bundling atau paketan. Ya kan? Clustering itu merupakan inti dari unsupervised sebenarnya. Clustering itu mengelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Itu cluster. Ya, teman-teman pernah dengar ada cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan seterusnya. Nah, itu clustering, mengelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Sedangkan dimensional reduction itu adalah bagian dari suatu data science, model unsupervised, yaitu gunanya apa? Gunanya itu mengurangkan variabel. Jadi ketika teman-teman mendapatkan suatu data, kolomnya banyak nih, atau variabelnya banyak. Nah, teman-teman bisa mengurangkan itu maksudnya bukan dihapus ya, bukan. Maksudnya itu biarin PCA sendiri yang ngatur. Gitu. Artinya itu dimensional reduction itu menyimpulkan. Jadi misalnya ada variabel umur, tanggal lahir, kemudian apa ya? Ada umur dan tanggal lahir. Ini kan 2 variabel ya. Nah, ini bisa dijadiin 1. Misalnya usia, kayak gitu. Nah, itu kerjanya dimensional reduction. Kalau assertion rule itu bundling atau package atau paketan. Jadi kayak contoh, kira-kira paket burger sama paket es krim itu kan dijadiin 1. Ya kan? Nah, ini cocok atau enggak? Gitu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan banyak orang yang belanja. Gitu. Atau teman-teman coba ke Alfamart, Indomaret, ya kan? Nah, itu kan ada paket-paketan. Mbak Mas, mau paketan ini enggak ya? Ini ada paketan roti, nanti dapat aqua kayak gitu. Nah, itu juga pakai yang namanya assertion rule. Gitu. Pendekatannya pakai a priori. Gitu. Kayaknya cukup sampai sini untuk ngomongin materi. Thank you teman-teman udah dengerin ocehanku selama 1 jam setengah. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa coba search platform kita, data _Bangalore, atau teman-teman bisa direct link info Faris Aldiansyah kayak gitu. Maybe teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita lanjut ke coding. Gimana? Teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya, baik. Gimana teman-teman semuanya? Atau panitia ada yang mau nanya nggak? Saya panitia data diem aja. Panitia kan maba semua. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tanya aja, nggak apa-apa. Biar kita enak gitu. Aku ada obrolan, jangan sampai aku ngobrol sendiri. Ayo tanya, monggo. Google Colab buat apa mas? Buat coding. Bentar ya. Kita lanjut ketika teman-teman ada pertanyaan. Atau lanjut, langsung ke coding. Lanjut aja ya. Lanjut ke coding. Teman-teman bisa masuk ke GitHub-ku. Aku Faris. Nah, ini GitHub sentimen. Teman-teman yang skripsinya sentimen boleh ambil nih codingannya. Aku open source kok. Tapi kalau yang kantor-kantor enggak ya. Kalau yang kerjanya enggak. Aku coba kita heart attack, penyakit jantung, potensi penyakit jantung. Ini pakai klasifikasi, modelnya pakai random forest kalau nggak salah. Oke. Lanjut. Kalau bentar. Kalau coba tolong tulis aman kalau memang aman. Kalau nggak aman, langsung speak up, ngomong aja. Biar aku nggak ada beban budi. Nggak ada beban budi.
Yang lainnya aman nggak kira-kira? Dari tadi yang jawab ini aja masalahnya. Aku takut nggak aman. Dari 69 orang. Mungkin linknya bisa di forum chat, Mas. Mungkin kalau misalkan ada yang ketinggalan dari dibuka. Sabar. Itu ada link. Oke. Oh, coba aku lanjut bagian code-nya. Bagian codingnya, teman-teman langkah pertama teman-teman bisa buka Google Colab. Cara bukanya gini doang, Google Colab. Bentar, sorry. Google Colab. Nah, teman-teman nanti klik ini Google Colab. Ini by the way kelihatan nggak ya web browserku? Iya, kelihatan, Mas. Nah, ini tinggal klik Google Colab. Kemudian masuk ke new notebook. Habis new notebook langsung masuk ke sini. Ini file. Klik file aja. Nah, di sini teman-teman ngodingnya. Sini. Tuh. Oke. Nah, bisa copy dari sini, kita masuk kopasin ke sini. Ke Google Colab teman-teman. Udah ya. Aku coba jelasin codingannya. Jadi pertama teman-teman boleh import ini semua. Ini gunanya apa? Ini gunanya buat mengimport library atau package-nya. Enaknya Python itu nggak perlu sampai ngoding dari awal, dari zero. Kenapa? Soalnya di sini ada package, ada paketnya, ada library-nya. Teman-teman boleh import NumPy, digunakan untuk perhitungan matriks atau perhitungan matematikanya. Kemudian import pandas, itu digunakan untuk melakukan analisa data. Biasanya data analis pakainya dua ini, NumPy atau pandas. Kemudian ada Seaborn dan Matplotlib, ini digunakan untuk melakukan visualisasi pada Python. Ya, kemudian pandas profiling, ini digunakan untuk buat dashboard. Kemudian import warning, ini kalau ketika teman-teman terputus codingannya, sinyalnya, jaringannya terputus, itu bisa nggak perlu ngeran dari awal, gitu, karena sudah di warning, pakai ignore, penolakan, gitu. Kemudian modifikasi, sudah dimodifikasi dengan figuranya, ya. Ini figuranya ukurannya fix size-nya 12 kali 6, 12 ke samping, 6 ke atas. Kemudian ketebalan garisnya 3, kemudian X-stick-nya, sumbu X-nya itu kita pakai extra large, sumbu Y-nya juga extra large. Gitu. Kemudian teman-teman baca datanya, ya. Teman-teman baca datanya, kalau datanya CSV, ya udah teman-teman klik CSV, tapi ketika datanya Excel, teman-teman tulis underscore Excel. Gitu. Kalau SQL, underscore SQL. Gitu. Kemudian jangan lupa teman-teman simpan dulu di dalam suatu variabel namanya data, ya kan. Kemudian ya udah tinggal pd.read underscore csv, word, kemudian formatnya apa, csv, gitu. Kemudian teman-teman tampilkan data.sample, menampilkan secara acak, sampel itu secara acak. Kemudian 8 ini artinya menampilkan 8 data secara acak, gitu. Oke, datanya bentukannya berhubung numerical semua, ya, angka-angka semua. Ini kategorik, numerik, gitu. Sumbunya yang mana? Sumbunya yang ini, output. Ini sumbunya. Di luar ini adalah sumbu X semua. Dari edge,
solve. Kemudian teman-teman data.info, cek nih datanya kayak apa. Apakah ada data yang kosong? Berhubung ini datanya clean, data yang bersih. Ya, kenapa kok bisa bersih? Ini lah 303 data yang aslinya. Semuanya 303 semua kan dari atas ke bawah gitu. Kemudian teman-teman cek juga tipe datanya. Kenapa perlu itu dicek? Karena gini, supaya nanti make sense terhadap model gitu. Ada aja kasus, ya pasti gitu. Ada aja kasus ketika model datanya bentuknya apa, tapi di sini tipe datanya apa, kayak gitu. Kayak contoh gini, misal di Edge ini kan bentuknya angka ya, sebenarnya kan integer. Tetapi di sini tipe datanya adalah string atau objek. Itu kan salah. Nah, makanya teman-teman perlu ubah tipe datanya gitu supaya mengambil insight dan membuat modelnya gampang. Oke, ketika sudah data.info, sudah teman-teman cek apakah ada atau enggak missing value-nya, kemudian teman-teman cek juga tipe datanya kayak apa, kemudian teman-teman bagi datanya kategori sama continuous. Karena ini berhubung tipe datanya adalah numerical, maka kategori data yang numerik sama continuous data numerik. Continuous data numerik itu as numerical, kalau kategorical data itu as kategorik gitu. Oke, teman-teman, ini udah teman-teman bagi. Kalau kategorical data itu adalah tipe data yang bentukannya adalah kategorik. Gitu. Seks itu kan cuma ada 2, male atau female, ya kan? Kemudian kalau continuous, age ini kan umur ini kan banyak ya kan? Angkanya nggak ada batasannya. Namanya masuk ke continuous. Kemudian teman-teman cek statistika deskriptifnya pakai data.describe, kemudian pakai ini boleh, stylenya, backgroundnya. Sebenarnya sampai sini sudah cukup nih. Sampai sini sudah cukup sebenarnya. Nanti langsung muncul min-nya berapa, STD-nya berapa, 50% atau mediannya berapa, max-nya berapa, kayak gitu. Oke, di sini ada keterangannya. Nah, ini statistika deskriptif ini guna banget ketika teman-teman mau ngambil insight, kemudian building model, kayak gitu. Atau handling issue value-nya, guna banget nanti. Oke, kemudian teman-teman cek ada nggak data yang kosong, pakai data is null, ternyata nggak ada, nol semua. Kemudian cek apakah ada duplikat, ternyata ada 1, ya. Hapus deh data yang kosong itu. Pakai data.drop duplicates gitu. Oke, kemudian teman-teman cek nih value-nya, tipe-tipe data, isi dari datanya kayak apa modelnya. Oh, ternyata dari kolom seks itu yang satu ada 26. Satu itu cewek kalau nggak salah, cowok gitu, saya lupa. 0 itu 96, kayak gitu. Dan seterusnya. Ini melihat tipe datanya, persebaran tipe datanya, berapa jumlahnya gitu. Kemudian univariate-nya untuk analisis satu variabel, ini gunanya juga buat melihat ada outlier atau enggak, melihat apa? Max dan minimumnya, kira-kira range-nya itu benar atau enggak, kemudian juga melihat distribusinya. Kayak gitu. Univariate. Boxplot. Nah, ini cara ngecek skew-nya. Tadi kan saya bilang ketika skew-nya lebih dari 2,5, mutlak ya, lebih dari mutlak 2,5 berarti dia skew. Karena di sini nggak ada yang lebih dari 2,5, nggak ada yang lebih dari mutlak 2,5, maka dianggap ini mendekati distribusi normal gitu. Sebenarnya nggak ada distribusi normal tuh di dalam dunia nyata. Kemudian ini apa ya namanya? Violin plot. Violin plot itu gabungan dari distribution plot dan box plot. Apa gunanya? Gunanya sebenarnya sama kayak ini. Cuma bedanya violin plot itu digunakan supaya lebih simple. Jadi di dalam suatu violin plot itu ada box plot dan juga ada distribution plot. Di sini kelihatan nih, oh ini distribusi normal, ini normal, ini normal. Validasinya pakai skew ini. Atau kalau mau lebih dalamnya lagi pakai pengujian normalitas. Gitu. Oke, kemudian di sini visualisasi univariate-nya kayak gini. Bentukan datanya, teman-teman bisa lihat. Ini kan bentukan data yang univariate ya. Kalau yang angka-angkanya itu yang ini nih. Ini dari bawah sampai bawah. Ini yang angka-angkanya. Kemudian yang ini itu yang visualnya. Itu. Sudah insight, kemudian ini apa ini? Oh, ini lebih dalam. Ini mau menampilkan kesimpulan insight. Oh, ternyata 54% lebih berpotensi kena penyakit jantung. Ini 46% kurang berpotensi. Ternyata dari data kita itu rata-rata 54 lebih berpotensi kena penyakit jantung. Kalau ini distribusi dari variabel continue-nya.
pada primer memiliki nilai skew positif. Sebenarnya bukan skew positif, tapi mendekati distribusi normal. Kemudian ini distribusi nilai kontinunya, ini mosaic plotnya. Di sini kita tulis pria lebih berisiko daripada wanita dalam serangan penyakit jantung. Gitu. Ini sama. Ini heat map-nya. Ini KDE. Ini modelingnya nih, teman-teman. Modelingnya gimana? Buat dulu sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, sumbu Y-nya di sini kan output tadi kan sudah aku bilang. Kemudian kita training test split, kita bagi, ya kan? Sumbu X sama sumbu Y dengan test size-nya itu 0,2. Ya, kan kita bagi dua nih, training sama data testing. Data trainingnya 80%, data testingnya 20%. Kemudian kita pakai logistic regression, kita dapat ini pakai akurasi. Oh sorry, ini aku pakai akurasi. Sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh sih, kurang cocok. Pakai akurasi segini 87% atau 0,87. Kemudian kalau pakai random forest itu segini 89. Pakai SVC, model SVC pakai 87 dapatnya. Kemudian XGBoost 87. Pakai deep learning yang tadi aku bilang itu yang lebih dalam. Pakai deep learning itu dapatnya apa ya? Cuma 84. Nah, makanya di sini kan validasinya. Teman-teman perlu perhatikan. Deep learning itu belum tentu cocok buat data. Di sini akurasinya 84, padahal tadi pakai model-model yang simple, ya itu 87. Ini model-model simple. Random forest, logistic regression, ini model-model simple. Ini bahkan lebih gede daripada deep learning. Kayak gitu. Oke? Kayaknya cukup sih sampai sini aja. Kalau kita ngomongin tentang materi hari ini, by the way, ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Gimana, teman-teman? Sudah kok, udah kelar kok. Untuk mau bertanya dong. Iya, silakan. Berarti dengan dari model-model yang digunakan itu kan tadi kan ada SVC, terus yang terakhir yang deep learning metodenya itu tadi, itu juga bisa berubah tergantung seberapa banyak input data yang kita berubah ya akurasinya. Gimana, sorry? Semakin banyak data yang kita pakai, kita misalnya kan ini kan sudah dianalisis nih dengan metode machine learning dan deep learning tadi itu ya. Terus dikomparasi akurasinya. Halo? Nanti kalau kita tambahkan data-data yang datanya nambah lagi nih gitu, nanti tingkat akurasinya bisa lebih tajam atau lebih tinggi Ya, gitu ya. Pasti kayak gitu. Prosesnya kayak gitu sih. Mayoritas ya. Ya, cukup deh gitu. Oke. Paham. Makasih. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Iya, teman-teman. Karena materi dari Mas Farid sudah selesai, mungkin ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan materi yang telah dibawakan oleh Mas Farid. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau ini teknis banget? Berat sih emang, aku akuin. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman, jadi langsung digembleng gitu ya kan. Biar kalau biasanya kan mayoritas webinar kita kan materinya cek-cek ya. Nah, intro doang gitu doang. Baca di Google juga banyak gitu. Kayak gitu. Cuma maybe kita di Imadata lebih komprehensif ya daripada yang lain. Ya, teman kalau ada pertanyaan monggo silakan tanya aja. Oke. Sharing session. Sepertinya yang pertama sudah ada Mbak Devina. Ya, silakan aku share. Ya, makasih Mas. Mau nanya Mas, ini kan sebenarnya dari temanya sendiri itu kan machine learning ya, dan itu kan udah banyak di perusahaan kan membutuhkan seseorang yang bisa untuk machine learning dari data-data ini kan Mas.
Nah, aku mau nanya dari hasil yang tadi yang sudah ditampilkan coding-codingannya itu sebenarnya dari perusahaan sendiri itu mintanya itu biasanya outputan yang dari mana aja sih, Mas? Outputan dari mana aja itu maksudnya gimana ya? Nggak paham aku. Kesimpulan maksudnya. Lebih ke kesimpulan yang mana aja? Kesimpulan. Kesimpulan yang mana aja? Oh, mungkin maksud pertanyaanmu gini kali ya. Dari tadi model yang banyak tadi, itu kira-kira yang dipakai yang mana gitu. Iya, benar. Oke. Sebenarnya kalau jawaban itu kita nggak ada jawaban yang pasti. Cuma yang biasa dilakukan, kita kan sebagai data science itu nggak langsung kita pakai model yang bagus gitu, nggak langsung gitu. Soalnya itu ada beberapa step by step yang kita perlu jelasin, yang perlu kita present ke stakeholder, ke PM, ke product manager, ke BI dan lain-lain, ke direksi juga kadang-kadang. Biasanya kasusnya gini, kalau orang-orang stakeholder itu kan nggak ngerti teknis ya, nggak ngerti coding, nggak ngerti gitu. Dia cuma ngerti how to getting profit gitu kan. Nah biasanya kita itu stakeholder itu biasanya cuma perlu model machine learning yang simple tapi powerful gitu. Jadi itu nggak perlu powerful banget, tetapi ribet. Dia nggak perlu, dia cuma perlu yang simple tapi powerful kayak gitu, itu intinya. Jadi yang tadi yang deep learning dan lain-lain itu biasa jarang dipakai. Soalnya itu memperlambat sistem sih. Gitu. Beban komputasinya tinggi yang ngebuat aplikasi kita tuh nge-lag. Gitu, Mbak. Cukup jawab? Terima kasih, Mas. Oke, dari pertanyaan kedua nih ada dari Mas Faris. Mungkin boleh untuk di-unmute. Iya, izin bertanya. Tadi kan di awal itu dijelasin buat nunjukin datanya itu yang di pertama itu kan ada data sama dengan PD read itu datanya, awal data itu dari mana? Maksudnya bentuk datanya kayak gimana? Bentuk datanya? Kan ini kan codingannya. Nah ini sebelum codingan kan pasti ada data awalnya itu kayak gimana? Oke, bentuk datanya itu CSV. Bentuk datanya itu formatnya CSV, Mas. Jadi sebenarnya itu datanya itu dari SQL, dari SQL dan database. Kemudian saya ambil datanya dalam format CSV gitu. Oke, paham? Paham, Mas. Nah, gitu. Aman ya. Aman. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu dari Mas Faris. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin bertanya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa absen. Untuk link absensi sudah ada di kolom chat, bisa tinggal diisi aja. Gimana nih teman-teman? Mungkin masih ada yang ingin tahu lebih lanjut terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Faris. Oke, Faris lagi. Mungkin Faris boleh di-unmute. Iya, boleh bertanya lagi. Tadi kan dijelasin kalau caranya tuh dari SQL ya. Berarti kalau cara taunya kalau misalkan katanya kan kalau ada error itu bisa jadi dari kolom SQL-nya itunya ya, Mas. Itu cara tahu datanya error itu gimana? Oh, cara tahu datanya error itu gimana? Ini maksud kamu yang salah join table kan ya? Iya, itu betul. Nah, itu biasanya tuh observasi kita sendiri. Jadi kayak kita menelaah gitu ya kan. Kok ini kok kita pasti ketika kita sebelum melakukan proses data kita harus paham dulu datanya kayak apa gitu. Ketika kita udah paham datanya, kita pasti tahu oh ini salah nih gitu. Soalnya dari mana? Kayak contoh gini. Tadi yang buat petani. Ada petani kok tiba-tiba di sini pas gue lihat ada orang kerjanya petani, tetapi tinggalnya di Jakarta, kan nggak mungkin. Karena di Jakarta ada sawah. Ya kan? Nah, itu bisa jadi salah join table kayak gitu. Mas Faris. Itu ngelihatnya dari pas di SQL-nya atau pas lagi di codingannya dicek? Ngelihatnya pas lagi di codingan dicek. Oh.
Ya, makasih Mas sudah cukup. Gimana? Atau cukup pertanyaannya, teman-teman? Izin bertanya, Mas. Silakan. Berarti buat meminimalisir adanya kekeliruan data, apakah kita harus mengolah data dari SQL sama database baru melanjutkan ke Python, atau sebenarnya kita nganalisanya dari Python-nya aja dulu, nanti buat SQL-nya nanti kita perbarui atau gimana? Kalau di SQL itu sebenarnya warehouse siapa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Bazilki. Zilki. Oke. Iya. Sebenarnya kalau misalnya yang kita ngomongin SQL itu data warehouse. Paham yang namanya gudang kan? Kalau gudang kan berantakan ya. Iya. Nah, jadi kita nggak perlu ngeberesin SQL-nya. Yang diberesin tuh apa? Pas di Python-nya. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Silky. Dari teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan karena waktu yang telah disediakan oleh panitia cukup banyak. Gimana, teman-teman? Di sini ada yang semester 5 gitu ya. Tapi semester 5 itu kan mau pada magang ya? Ya nggak sih? Enggak, sorry. Pas masuk semester 7 itu magang nggak sih? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Mau nanya tadi tingkat akurasinya itu bisa dinaikin nggak ya? Bisa kok, bisa ditaikin. Itu caranya gimana, Kak? Sebenarnya lebih teknis lagi kalau kita ngomongin itu gimana caranya. Cuma yang pasti kalau misalnya buat naikin model machine learning, yang paling langkah utama data preparation-nya dulu dibenerin, artinya datanya dibagusin. Kedua, bagaimana cara ngebuat modelnya itu buat supaya meningkat. Nah, meningkatnya itu pakai yang namanya hypertuning. Boleh setting Google. Namanya hypertuning parameter. Nah, itu gunanya buat modelnya itu supaya meningkat akurasinya, tapi nggak meningkat banget. Yang meningkat banget tuh justru dari kebaikan datanya. Datanya semakin baik, maka modelnya semakin baik. Paling meningkat berapa sih kalau misalnya ngebenerin data, ngebenerin model tuh? Kayak gitu, Mbak. Yang di deep learning juga kayak gitu ya, Kak? Ya, sama. Kasusnya kayak gitu juga. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Iya, untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada pertanyaan lagi, atau barangkali masih ada yang belum jelas. Boleh banget buat disampaikan sekarang ya. Materinya sebenarnya banyak, cuma aku buat simple supaya teman-teman baik yang awam ataupun yang sudah masuk statistik setahun 2 tahun supaya terima gitu. Jadi mohon maaf kalau nggak sampai lama. Kalau sampai lama ya 24 jam namanya. Gitu. Oke, teman-teman, by the way kalau andaikan ada pertanyaan bisa langsung direct ke LinkedIn-ku aja. Aku nggak punya sosmed selain LinkedIn. Kemudian aku balikin ke moderator aja deh. Gitu. Oke, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Gimana nih Mbak Anissa? Tentang webinar kali ini sepertinya udah cukup interaktif nggak sih dari materi, terus juga tadi materi yang disampaikan juga cukup informatif dan bermanfaat. Salah satunya tadi ada mengenai analogi data, terus juga manipulasi data, terus ada juga antisipasi dataset kotor dan kategori-kategorinya, terus juga tadi ada modeling juga, build models itu gimana dan jenisnya itu gimana. Ya nggak sih Mbak? Iya, keren banget nih Mas Farid. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri karena telah bersedia menjadi pemateri pada hari ini untuk materi webinar How to Prepare Data for Machine Learning.
Terima kasih juga atas materi yang telah disampaikan karena sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai rasa terima kasih kami kepada pemateri, kami ada penghargaan kecil untuk Mas Farik. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk share screen.